Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir untuk melaksanakan kuliah seperti biasa, yakni mata kuliah praktik pembelajaran P1. Salawat serta salam tak lupa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Andi M. Darwis MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pembelajaran P1, dan juga rekan saya Nyimas Nur Afifah yang telah sukarela memvideokan saya, serta teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Selamat siang Bapak. Semangat belajar ya. Semangat. Oke. Tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillah. Baik Pak. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua. Berarti semuanya mempunyai niat yang tinggi ya belajar. Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Bapak ingin tanya, boleh? Boleh. Siap belajar nggak? Siap. Oh, siap, harus semangat dong. Oke. Oke. Nah, siapkan alat tulisnya dan juga kebersihan kelasnya juga diperiksa ya. Apakah ada sampah? Dan juga kerapian berpakaian Anda semua silahkan dicek ya. Sudah bersih semua? Sudah Pak. Sudah aman ya? Aman. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, Bapak ada pantun nih, boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Simak baik-baik. Oke. Warna merah sebagai tanda Cakep. telah datang waktu senja. Cakep. Dengarlah nasihat wahai Ananda. Cakep. Pendidikan adalah hal utama. Semangat belajar ya. Semangat. Oke, siap. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita pada pekan lalu? Lingkungan. Ayo, ada yang ingat nggak? Alat terpuji. Akhlak terpuji, ya Titin, benar, akhlak terpuji. Tapi hari ini kita akan mempelajari mengenai menghindari akhlak mazmumah dan juga membiasakan akhlak mahmudah. Oke, Ananda semua pasti sudah tahu kan apa itu akhlak mazmumah dan juga akhlak mahmudah? Belum. Belum ya? Belum Pak. Belum. Sebelumnya belum pernah belajar. Belum pernah dengar juga Pak. Belum ya? Nah, akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Sedangkan akhlak mahmudah itu kebalikannya, yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak baik. Oke. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Anda semua untuk membacakannya secara bersama-sama. Akan tetapi setiap awal kalimat Anda semua ditambahi dengan kami semua mampu. Bisa? Bisa Pak. Oke, silakan dibaca bersama-sama dan juga semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Kami mampu menjelaskan makna akhlak mazmumah dalam kurung godaga. Kami semua mampu menjelaskan makna akhlak mazmumah. Kami semua mampu mengidentifikasi dan mengenai sifat buruk dan membiasakan sifat baik. Oke. Kenapa Bapak harus membaca? Jadi kalian tanamkan dalam hati kalian agar nanti kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kalian.
Oke. Nah, adapun model pembelajaran kita hari ini ialah menggunakan model discovery learning, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan juga metode yang kita gunakan adalah metode diskusi dan juga presentasi. Jadi hari ini Bapak minta kalian semua mencatat apa yang ada di depan. Jadi di sini Bapak bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Bapak siapkan PPT, Bapak tampilkan di depan, kalian menyimak dan juga mencatat. Nah, setelah itu kalian berdiskusi berkelompok ya. Oke. Siapkan alat tulisnya, nanti kalian akan mencatat. Nah, yang pertama ada akhlak mazmumah, ghadab atau mudah marah. Nah, ghadab adalah sifat marah yang berlebihan, tidak terkendali dan merugikan orang lain. Penyebabnya yang pertama adalah fisik atau hormon, kemudian yang kedua kurang kontrol emosi, yang ketiga sombong, suka debat atau suka menyindir. Lawan sifatnya adalah ridho al-hilm, sabar, tidak mudah marah. Silahkan dicatat. Ini lah. Lupa. Apakah sudah? Sudah. Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya yang kedua, next. Akhlak mahmudah, mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Silakan dicatat terlebih dahulu, nanti Bapak jelaskan sedikit ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Nah, akhlak mahmudah, mujahadah an-nafs atau kontrol diri ini ialah usaha sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu. Cara melatihnya, pikir akibat sebelum bertindak. Kemudian yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Dan yang ketiga, zikir dan emosi. Dan yang keempat, hindari emosi negatif. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang ketiga, akhlak mahmudah, saja'ah atau keberanian yang benar. Silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti Bapak jelaskan sedikit ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Yang laki-laki sudah belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, akhlak mahmudah, saja'ah atau keberanian yang benar merupakan berani karena benar, berani menyampaikan kebaikan. Ciri-ciri orang saja'ah, punya pendirian, kemudian membela kebenaran, tidak takut walau sendirian. Nah, lawan sifatnya jubun atau penakut dan tahawur, nekat tanpa pikir. Oke. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk membentuk 3 kelompok. Jadi kalian akan berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Untuk kelompoknya kalian pilih sendiri apa Bapak yang pilihkan? Bapak. Bapak yang pilihkan? Ya. Oke. Kalau Bapak yang pilihkan baris pertama, kemudian sampai ke Reni ke belakang ya. Itu kelompok pertama. Kemudian dari Titin sampai Miss Falah itu kelompok 2, dan juga baris paling kiri ini kelompok ketiga. Ini Pak. Oh iya, tadi Zelvi tadi masuk ke kelompok yang 2 ya? Ya. Ya, tadi Bapak maaf ya Zelvi. Ya, Pak. Iya, tadi Bapak kelupaan. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Sudah, Pak, kelompok 2. Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Bagus. Sudah belum? Sudah. Kelompok 1
sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum, Pak. Belum? Oke, silakan kerjakan dulu ya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke. Nah, kelompok berapa dulu yang mau maju nih? Kelompok 3 yang mau maju duluan? Boleh, silakan kelompok 3 perwakilannya. Atau kalau mau semua juga boleh. Gak apa-apa, lebih bagus. Perwakilan. Silahkan dipresentasikan ya. Diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab dari pertanyaan yang telah Bapak cantumkan di layar tersebut. Bagaimana cara menunjukkan keberanian yang benar? Jadi menunjukkan keberanian yang benar bukan hanya soal berani menghadapi bahaya atau menentang orang lain, tetapi juga tentang bersikap teguh dan kebenaran, adil, juga bertanggung jawab. Jadi yang pertama itu menunjukkan rasa keberanian itu mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan adalah salah satu bentuk keberanian moral yang tinggi. Contoh, mengatakan saya salah dan saya akan memperbaikinya. Kedua, membela yang benar meski sendirian. Jadi keberanian sejati tampak ketika seseorang tetap membela yang benar meskipun mendapat tekanan dari lingkungan. Contohnya ketika teman-temanmu mengejek orang lain, kamu tidak ikut-ikutan dan malah membela yang diejek. Terus mengatakan kebenaran meski sulit. Jadi berkata jujur saat orang lain memilih untuk diam atau berbohong. Jadi contohnya melaporkan ketidakjujuran di tempat kerja atau sekolah dan tempat lain yang teman berada, di mana teman berada. Terus yang keempat, mengendalikan diri dalam situasi emosional. Berani bukan berarti marah atau melawan secara fisik, karena kadang keberanian adalah tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan saat diprovokasi. Nah, mungkin itu. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 3. Selanjutnya, ya, siapa yang mau maju kelompok 2 atau kelompok 1 nih? Dua. Oke, silakan kelompok 2. Baik, selanjutnya contoh latihan mengontrol diri, yaitu mujahadah. Yang pertama itu pikir akibat sebelum bertindak. Jadi perlu bersabar dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya zikir dan juga berdoa. Dan yang terakhir itu hindari emosi yang negatif. Ya Pak. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir kelompok pertama, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Ayo nih, mana yang mau maju nih? Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, cara menghindari sifat mudah marah. Yang pertama yaitu introspeksi diri. Jadi tanyakan kepada diri sendiri mengapa aku ini mudah marah, apa pemicunya. Setelah itu baru latih kesabaran dan juga kendali diri. Saat mulai merasa marah, tarik nafas dalam-dalam 3-5 kali dan hitung sampai 10 sebelum merespon. Yang ketiga yaitu komunikasi yang baik. Jadi belajar menyampaikan rasa tidak suka tanpa emosi berlebihan. Dan yang kelima, ubah pola pikir. Mungkin itu saja. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 1. Oke, selesai sudah diskusi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dulu ya. Silakan dibagikan ke belakang ya. Oke Pak. Silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Nanti Bapak nilai. Sudah belum? Belum Pak. Lagi? Oke.
Semangat ya. Makasih Pak. Kalau ada yang kesulitan, boleh tanya ke Bapak. Apa kendalanya? Nanya jawaban boleh nggak? Wah, kalau itu jangan ya. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Oke. Namanya jangan lupa ya. Memang. Oke, makasih Nur Dwi. Oke, makasih ada. Tadi di sini terus. Makasih ya. Ya, makasih ya Niki. Sudah semua? Sudah. Pak. Oke. Wah. Oh ya, Pak. Kumpul. Panitia sama Bapak. Waktu kita udah hampir habis nih, Pak Ibu. Oke. Lompat. Oh, masih ada. Oke. Terima kasih ya Pak Jila. Nah, oke, terima kasih banyak Anda semua sudah melakukan evaluasi dan juga penilaian harian kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak minta satu orang untuk penutup untuk membacakan kesimpulan kita pada siang hari ini. Saya Pak. Oke, Dwi, silakan. Baik. Kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini yaitu menghindari akhlak rumah seperti gondok, mudah marah, serta membiasakan akhlak mudah seperti mujahadah, nafs atau kontrol diri, dan saja'ah yaitu berani karena benar,